تجربة الصوت. hal صوتي مسموع. Apakah suara Ya. saya dapat terdengar? Naam sami itu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran lillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى هدي النصالح على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. uh, Nahnu nastati an naltaqi maratan ukhra fi hadhil fursah as-sa'idah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dengan pertemuan yang insyaallah barakah ini. Alhamdulillah. Nahnu namdi fil liqa wa mararna fil liqa as-sabiq. Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-7. Ayuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Qad a'tana istiqamatan fi talabil ilmi. Alhamdulillah Allah telah Alhamdulillah. memberikan istiqomah kepada kita untuk belajar. Ya meskipun belajar kita sederhana, tapi insya Allah kita tetap mendapatkan keberkahan sebagaimana yang telah Allah janjikan. Barang siapa orang yang istiqomah, maka disitulah letak karamah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita selalu keistiqomahan dalam melakukan aktivitas, khususnya dalam menuntut ilmu dan belajar dimanapun dan kapanpun kita belajar. Alhamdulillah, tidak terasa 1 bulan ini kita melewati dari bulan November dan kita bertemu di bulan Desember dan sekarang adalah pertemuan ke-7 kita. Kita menyisakan 1 pertemuan lagi yaitu di hari Kamis besok. Alhamdulillah di pertemuan terakhir besok sekarang pertemuan ke-7. Qad ta'alamna 'anil mufradat al-katsirah wal uslub wal asalib al-katsirah aidan. Tidak apa kita juga sudah belajar kosakata bahasa Arab yang banyak dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 ini. Insya Allah di akhir pertemuan besok, pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 akan aku ya rangkumkan dan sekiranya kita itu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini kita akan belajar materi baru. Nah, nusana ta'alam anid dirasah. Al-yawm as-sabi' ad-dirasah. Ad-dirasah. Ad-dirasah bermakna pembelajaran. Ad-dirasah. Ad-dirasah. طيب أيها الإخوة نحن سنتعلم عن مادة جديدة yakni ad-dirasah pembelajaran. Kalau kita eh, mengenal madah, jadi ada istilah madah. Madah itu artinya materi. Madatun fi hadhil madah dalam materi ini. Tapi kalau darsun, darsun itu pelajaran. Darsun pembelajaran. Kalau dirasah, ad-dirasah, dirasah itu pembelajaran. Nah, seperti yang kita lakukan seperti ini adalah pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Kalau belajar ya sama, belajar dan pembelajaran. Kalau belajar ad-darsu, kalau pembelajaran ad-dirasah. طيب هذا مفهوم ya. ولكن قبل ذلك أريد أن نقرأ عن المفردات أولا. Tapi sebelumnya, saya ingin teman-teman untuk membaca mufradat terlebih dahulu di sini. Sebagaimana yang aku ya sudah kirimkan juga di grup untuk materi malam hari ini. Kita baca bersama-sama dan nanti aku ya akan memberikan contoh dari setiap kata di sini yang perlu sekiranya perlu diberikan contoh.
Eh, Naqra min jihatil yumna awalan. Kita baca dari bagian sisi kanan. Yumna itu kanan. Kalau yusra itu kiri. Yumna yusra. Tep. Nah, naqra min jihatil yumna mubasyaratan. Mubasyaratan. Ah, mubasyaratan. Mubasyaratan bermakna langsung ya. Mubasyarah. Makanya kalau kita itu aku ya sering mengatakan nahnu nabda mubasyaratan. Nahnu nabda mubasyaratan. Nabda kita mulai. Mubasyarah langsung kita mulai langsung. Mubasyarah. Hayya nabda mubasyaratan. Hayya nabda mubasyaratan. Ayo kita mulai langsung. Nah, secara langsung maksudnya itu. Mubasyaratan. Mubasyarah atau mubasyaratan juga boleh. Mubasyarah. Jadi kalau kita ingin mengatakan, misal aku ya lagi cerita-cerita di sini dan teman-teman nggak sabar untuk belajar, aku ya mubasyarah fakat, mubasyarah nata'alam, la ba'sa. Mubasyarahnya langsung, langsung aja aku ya, langsung aja. Mubasyarah. Nah, mubasyarah. Kalau kita pernah atau melihat TV, misal apa channel Timur Tengah, kita bisa akan menemukan Abrul Mubashir. Abrul Mubashir. Nah, itu artinya apa kira-kira? Channel TV, kemudian ada tulisan Abrul Mubashir. Nah, itu Siaran artinya Live. langsung. siaran langsung, live. Live. Nah, live, Mubashir, Abrul Mubashir. Kok yang di sana Abrul Mubashir? Ya, dia mengatakan mubasyarah, ada yang mengatakan mubasyirah. Tapi yang familiar itu mubasyarah. Jadi semisal semisal kita ingin mengatakan kepada teman kita atau aku ya atau guru, mubasyarah, langsung aja. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Tep. Nastamir wadihan. Wadihan. Eh, Wadihan. sorry, sorihan. Sorihan. Ayo, hunaka Sorihan. wadihan, ada wadihan, ada sorihan. Wadih dan sorih sebetulnya itu memiliki makna yang sama. Wadihan, sorihan. Sorihan, wadihan. Sorih dan wadih itu punya makna yang sama, yaitu jelas. Jelas. Wadih itu artinya jelas. Misal aku akan tanya, wadih, wadih. Apakah pelajarnya itu jelas gitu? Penjelasan aku itu apakah jelas? Wadih, wadih. Kalau sorih itu lebih kejelas dari lafadznya. Kalau wadih itu jelas secara penyampaian. Semisal aku yang menyampaikan secara komponen atau secara kontennya, maksudnya itu wadih. Tapi kalau soreh itu apa yang aku yang sampaikan itu jelas, jelas secara lisan. Wow, soreh. Kalau wadih jelas secara isinya. Jadi kalau misal digabung wadihan, sorihan, wadihan, berarti kurang lebih kayak maknanya itu jelas dan lugas. Jadi jelas secara lisan juga jelas secara esensinya. Itu soreh wadih. Artinya sama-sama jelas. Cuman perbedaan spesifiknya itu terletak di situ. Kalau wadih itu jelas secara maknanya. Kalau soreh jelas secara pengucapannya. Nah, kita lanjutkan kamilan. 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 Nah, kamilan itu artinya secara lengkap atau sempurna. Semisal saya telah menghafalkan Al-Quran secara sempurna, 30 juz secara sempurna. Saya telah menghafalkan Al-Quran 30 juz secara sempurna. Kira-kira bagaimana? Hafidtul Qur'ana thalathina juz'an kamilan. Thalathina juz'an kamilan. Hafidtu Al-Qur'ana thalathina juz'an kamilan. Nah, kamilan artinya sempurna, tidak ada yang terlewati. Kamilan, kamilan. Ada yang mirip dengan kamilan, namanya taman atau tamam. Mungkin di pertemuan kemarin kita sudah belajar itu tamam. Tamam. Semisal eh, Aku bertanya kepada teman-teman, kemudian jawaban dari teman-teman itu benar. Maka bisa aku itu menyampaikan tamam, tamam, bagus, bagus. Tamam itu artinya ya sempurna juga, sempurna.
kamilan, kamil. Baik, nastamir. Al-jam'iyatu. الجمعية Al-jami'iyatu. Nah, ada yang mirip al-jami'atu. Al-jami'atu. الجامعة Al-jami'atu. Nah, di sini aku الجامعة berikan tanda ya. Ada istilah ada istilah al-jam'iyah, ada al-jami'ah. Dan ini harus apa? Dibedakan. Kalau jam'iyah itu organisasi atau lembaga, kalau jami'ah itu kampus atau universitas. Jam'iyah al-jami'ah, jam'iyah jami'ah. Mirip-mirip. Taib. Nastamir. Nasyitun. نشيط Nasyid. Ah, ah. Hammasatun. حماسة Hammasatun. Ah. Nasyitun dengan hammasah itu memiliki arti yang sama. Semangat juga, semangat. Tapi kalau nasyid, nasyid itu lebih ke arah rajin. Semisal eh, kita ingin mengatakan Anissa, Anissa adalah seorang yang rajin. Anissa seorang yang rajin. Anissa nasyitatun. Anissa nasyitatun. 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 Anissa nasyitatun. Anissa adalah seorang yang rajin atau semangat. Kalau rajin pasti kan orang semangat. Nah, tapi kalau hamasah bedanya nasyitun dengan hamasah apa? Sama-sama artinya itu semangat, tapi kalau hamasah itu lebih ke arah semangat yang menggebu-gebu. Semisal kalau kita itu ingin dalam sebuah apa namanya? Dalam sebuah kelompok perkumpulan, kemudian kita itu mengatakan hamasah, hamasah, hamasah. Semangat, semangat, semangat. Biasanya dalam aktivitas olahraga yang perlu semangat yang menggebu-gebu. Nanti kalau itu semangat dalam artian eh, soft power atau dalam arti untuk layarnya bisa tertampilkan. نعم نزور الكتاب Tep. Tadi nyampe semangat, perbedaan semangat tadi. Nah, baik. Nasyitun itu arah semangat yang lebih lembut, misal dalam belajar, kemudian aktivitas-aktivitas yang ringan, itu misal belajar atau menulis, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu eh, tidak tidak membutuhkan sesuatu perilaku yang menggebu-gebu. Kalau hamasah itu biasa digunakan kalau semisal olahraga atau lari-lari, semisal ada lomba lari, kita memberikan sorak semangat, hamasah, hamasah, hamasah. Tapi kalau nasyidun itu hamasah yang sifatnya tuh lebih lebih soft gitu ya, lebih lembut seperti itu. Nasyidun hamasah. Kemudian nastamir kita lanjutkan. Fil usbu'i. في الأسبوع Al-usbu. Fil usbu. Fil usbu itu artinya setiap pekan. Fil usbuk atau dalam sepekan. Dalam sepekan. Fil usbu dalam sepekan. Atau artinya juga setiap pekan. Kemarin kan kita sudah belajar. Setiap itu nakul fil Arabiah kulla. Kulla atau kulu. Kulu. Makanya pernah mendengar kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin setiap yang bernyawa, kullu nafsin, kullu itu setiap. Tapi kalau dalam konteks ini fil usbu'i itu juga berarti setiap pekan atau memiliki arti lain dalam sepekan. Dalam sepekan usbu' itu satu pekan atau satu minggu. Nah, fil usbu'. Semisal dalam sehari berarti bagaimana nakul fil Arabiah dalam sehari? Fil
dalam sehari. Kaifa naqul fil Arabiyyah? Naqulu Fil yaum. fil Yaum. yaumi. Fil yaum. Misal, dalam sehari saya Yaum. sholat 5 waktu. Dalam sehari saya sholat 5 waktu. Gimana kira-kira? Nah, ini pelajaran kemarin. Dalam sehari saya sholat 5 waktu. Fil yaumi usolli. Fil Fil, yaumi usolli khamsa salawatin. nah, fil yaumi usalli khamsa sholawatin. Fil yaumi. Baik. Nastamir. Ini kata kerja al fi'il nahnu naqra. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama yata'allam. Ta'allama yata'allam. Bayyana yubayyinu. Bayyan. Bayyana. Bayyana yubayyin. Tabayyana yatabayyanu. Tabayyana. Tabayyan. Nah, ada istilah bayyana yubayyinu. Ada tabayyana yatabayyanu. Baik. Eh, saya jelaskan lagi. Bayyana yubayyinu, ada tabayyana yatabayyanu. Perbedaannya ada tambahan tak di situ. Kalau bayyana yubayyinu artinya menjelaskan. Kalau tabayyana yatabayyanu artinya juga menjelaskan. Tapi ketika ada tambahan tak di situ, tabayyana yatabayyanu, makna itu menjadi saling menjelaskan. Jadi ada perbedaan makna saling menjelaskan. Berarti konteksnya adalah kalau kita itu bayyana yubayyinu, misal Akhuya menjelaskan kepada teman-teman di sini, maka yang bisa saya menjelaskan kepada teman-teman. Ubayyinu ad-darsa ilas ilal asdiqai. Ubayyinu ad-darsa ilal asdiqai. Saya menjelaskan pelajaran kepada teman-teman. Atau yubayyinu akhuya ad-darsa ilal asdiqai. Kepada teman-teman. Tapi kalau konteksnya tabayyana ya tabayyanu, maka artinya itu saling menjelaskan. Maksudnya bagaimana? Semisal dalam satu grup diskusi teman-teman di sini, aku ya berikan tugas, kemudian aku ya berikan tugas dan teman-teman bingung di situ. Nah, dari teman-teman saling menjelaskan, iya, seperti itu. Contohnya, misal Laras sedang menjelaskan pelajaran kepada teman-temannya. Berarti tabayyana Laras ad-darsa ilal asdiqai. Tabayyana menggunakan konteks itu. Atau yatabayyanu tatabayyanu Laras ilal ad-darsa ilal asdiqai. Nah, semisal seperti itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Fahima yafhamu. Fahima ya. Fahima yafhamu. Nah, ada fahama yufahimu. Fahama Sama. yufahimu. Nah, a- ada istilah fahama yufahimu, ada fahima yafhamu. Bedanya apa? Fahima yafhamu artinya memahami. Kalau fahama yufahimu artinya memahamkan. Contohnya semisal fahima. Teman-teman seorang pelajar sedang memahami pelajaran. Fahima at-talibu ad-darsa. Fahima at-talibu ad-darsa. Seorang santri sedang memahami pelajaran. Atau semisal di sini Ahmad sedang memahami pelajaran. Ahmad sedang memahami pelajaran. Berarti Fahima Ahmad ad-darsa. Fahima Ahmad ad-darsa. Nah, tapi ada fahama yufahimu, memahamkan. Jadi bagaimana? Darsa ilal asdiqai.
Nah, misal kalau saya memahamkan pelajaran ke teman-teman, bagaimana? Ada yang bisa? Saya memahamkan pelajaran ke teman-teman. Bagaimana kira-kira? Saya memahamkan pelajaran. Afhamu ilal Ana asdiqai. ana ufahimu ad-darsa ilal asdiqai. Jahit, mumtaz. Ana ufahimu ad-darsa ilal asdiqai. Hakada. Mafhum ya? Bisa dipahami ya? Kalau semisal eh, kita buatlah istilah Ubaid, Ubaid telah memahamkan temannya. Ubaid telah memahamkan temannya. Pelajaran ke temannya. Telah memahamkan pelajaran ke temannya. Kira-kira bagaimana? Ubaid telah memahamkan pelajaran ke temannya. Kaifa naqul fil Arabiyah? Yufahimu Ubaid. Ah, pakai Yufahimu fahama karena telah. Eh, Ah, oh ya. fahama. Fahama Ah, Ubaid. Fahama Ad-darsa fahama ila Ubaid. asdiqai. adar Ah, ad-darsa ilal asdiqai. fahama Ubaid ad-darsa ilal asdiqai. Kalau semisal diganti sekarang Ubaid sedang memahamkan pelajaran ke temannya. Kaifa naqul fil Arabiyah? Ubaid sedang memahamkan pelajaran ke temannya. Yufahimu Ubaid ad-darsa ilal asdiqai. Ayah, yufahimu Ubaid ad-darsa ilal asdiqai. Nah, baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala Sa'ala yas'alu. yas'alu. Ayo. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu bertanya. Berarti kalau semisal aku bertanya, kaifa naqul fil Arabiyah? As'alu. Ana as'alu. Ana as'alu. Saya bertanya kepada guru saya. Saya bertanya kepada guru. Semisal bagaimana? As'alu ilal ustadi. As'alu ilal ustadi. As'alu ilal ustadi. Nah, seperti itu. Sa'ala yas'alu. Baik. Nastamir kita lanjutkan ya. Baik. Gunakal kiro'ah. Di sini terdapat kiro'ah. Apakah bisa dibaca di sini ya, teman-teman? Baik. Min hadhil Tas. kiro'ah. Nahnu sanas sanata'alam anil kaifa naqulu au kaifa nahnu nastati an natabayyan an syai'. Dalam teks ini kita belajar bagaimana kita mampu menjelaskan kepada orang lain tentang sesuatu. Nah, di sini terdapat teks yang mana bisa kita pelajari nantinya. Baik, sebelumnya kita baca terlebih dahulu teks ini. Muhammadun talibun fil jam'iyati Islamku huwa mahirun wa nasyitun. Muhammadun tolibun fil Betul? jamaiyati selama sirun wa nasitun. Aiha. Ini bentuk yang kedua. Aisyatun talibatun fil jam'iyati Islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Aisyatun tolibatun fil jamaiyati Islamku hiya mafiratun Mahiratun wa nasyiratun. Aiwa. Nastamir. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa Huwa yata'allamu marratayn yata'allamu fil fil usbu'. usbu'i. fil isbu'i Yani fil yawmil isnaini wal arbi'ai. Yakni fil Yakni fil yawmi yaumil itsnaini itsnaini wal wal arbi'a. arbi'a. wal arbi Baik. Tubayyinu al-ustadatu darsal lugatil arabiyyati sarihan wa wadihan.
تبين الأستاذة درس اللغات العربية صريحا وواضحا. طيب عندما لم يفهم محمد عن بيان واحد Muhammad عندما لم يفهم محمد عن بيان واحد عندما لم عندما يفهم لم يفهم محمد محمد عن عن بيان واحد بيان واحد يسأل محمد الأستاذة مباشرة يسأل محمد يسأل محمد الأستاذة الأستاذة مباشرة. مباشرة. يسأل محمد الأستاذ لكي يفهم الدرس فهما كاملا. يسأل محمد يسأل محمد الأستاذة أستاذة مباشرة لكي مباشرة يفهم لكي الدرس يفهم فهما كاملا. الدرس فهما كاملا. أيوة جيد. طيب من هذه القراءة dari teks bacaan ini kita akan belajar bagaimana kita itu mampu menyusun kalimat yang nantinya kita akan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita analis terlebih dahulu seperti yang aku sudah sampaikan. Kalau kita belajar itu masih amati tidak modifikasi. Sekarang kita proses mengamati. Mengamati berarti kita menganalisis dan memahami teks ini. Tapi kita bedah dulu pemahaman kita terkait teks ini. Muhammadun talibun. Muhammad talibun. Talib bermakna talib. Apa artinya talib? Pelajar. Talibun seorang murid. Pelajar. Nah, talibun. Murid. Kalau talibun berarti itu satu, seorang murid. Muhammadun talibun. Muhammad seorang murid atau seorang siswa atau seorang santri juga bisa. Fil jam'iyati Islamku. Nah, kira-kira bagaimana? Pelajar juga boleh. Fil jam Di lembaga fil jam'iyati Islamku. Di Kira-kira sekolah. bagaimana? Lembaga Islamku. Di lembaga Sekolah Islam. Islamku. Lembaga Islamku. Lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Huwa mahirun wa nasyitun. Dia pintar dan rajin. Dia pintar dan Dia pintar rajin dan atau rajin. semangat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau yang kalimat yang pertama, ini Muhammadun talibun fil jam'iyati Islamku huwa mahirun wa nasyitun. Ini merupakan bentuk Muhammad. Bagaimana kalau bentuk perempuan? Nah, kita ganti Aisyah semisal. Aisyah berarti beberapa kosakata akan berubah menjadi bentuk perempuan atau bentuk muannas. Contohnya, Aisyah tolibatun. Aisyah tolibatun. Nah, tolibatun. Jadi tambahin tak marbutah ya. Tolibatun artinya tolibah itu adalah pelajar perempuan atau siswi Perempuan. atau santriwati. Nah, tolibatun Aisyah tolibatun. Aisyah seorang siswi atau seorang pelajar perempuan fil jam'iyati Islamku. Nah, di lembaga Islamku hiya mahiratun wa nasyitatun. Nah, sini ada tak maknanya mahiratun wa nasyitatun. Jadi untuk apa kata sifat kan mahir, nasyid itu kan kata sifat yang menunjukkan sifat seseorang rajin, semangat. Nah, itu kalau ditujukan kepada perempuan, maka dia harus menggunakan ditambahi dengan tak marbutoh. Semangat. Nah, mahirotun wa nasyitatun. Ya, pandai. Artinya bagaimana? Artinya sama. Mahirun pandai wa nasyitatun dan rajin atau semangat. Taib. Nastamir. Huwa yata'allamu marrataini. Nah, kira-kira bagaimana? Huwa yata'allamu marrataini. Dia mengajar 2 kali dalam seminggu. Belajar. Yata'allam itu iya, belajar. belajar. Dia belajar
Marrota ini itu kan dua Bukannya kali. mempelajari ya? Bagaimana? Bukannya mempelajari. Ya, Iya. ta'allama ta'allum mempelajari. Huwa yata'allamu marrataini. Dia mempelajari dua kali atau maknanya ya belajar maksudnya tuh. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Dia mempelajari apa yang mempelajari? Mempelajari bahasa berarti kan. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Dia belajar atau mempelajari dua kali dalam seminggu atau setiap pekan fil usbu'i marrotaini. Kenapa bentuknya marrotaini? Karena posisinya sebagai objek marrotaini. Kalau posisinya sebagai kalau kita kemarin ketika belajar belajar adat angka, kita kan mengenal kalau dua marrotanis natani. Marrotun wahidatun. Itu marroh itu artinya uh, pengulangan. Marrotun wahidatun, satu kali. Marrotanis natani, dua kali. Salasu marratin, tiga kali. Arba'u marratin, khamsu marratin. Nah, kalau marrota ini, kenapa kok marrota ini? Karena posisi sebagai objek. Huwa yata'allamu marrota ini. Nah, isna ini nya nggak masuk, nggak apa-apa karena sudah mewakili. Jadi isna ini itu nggak harus masuk. Kayak kemarin kalau kita belajar eh, ada isna ininya, tapi kalau di sini nggak perlu. Marrota ini sudah cukup mewakili. Wa yata'allamu marrota ini fil usbu'i. Dia belajar atau mempelajari marrota ini dua kali fil usbu'i dalam sepekan. Yakni itu yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Fil yaumil isnaini Tiap wal arbi'ai. hari Selasa dan Dari Kamis ya? hari Selasa dan Kamis ya? Senin. Isnin itu fil yaumil isnaini. Isnin itu Senin. Arbi'a itu Rabu. Kalau Selasa itu Selasa. Kalau Kamis Kamis. Nah, kita lanjutkan. Tubayyinul ustadzatu. Sebelumnya dari kalimat ini kalau misal diganti kita ganti menjadi hia. Bagaimana kira-kira? Hia ya Iya, ya ta'allamu. jadi Iya. hia Yata'allamu. hia tata'allamu. Ya tata'allamu. Ya, terus semuanya sampai akhir. Cuma bedanya yang ini saja. Makanya aku ya berikan warna oranye untuk pergantian mengganti bentuknya. Hiya ya Ya ta'allamu. tata'allamu marrataini fil usbu'i yakni fil yawmin isnani wal arbi'a. Tidak ada perubahan yang lain. Cuma perubahannya ya hiya tata'allamu. Nah, kita lanjutkan. Tubayyinu al-ustadatu darsal lughatil arabiyyati sarihan wa wadihan. Nah, kira-kira tubayyinu tadi apa tubayyinu, bayyana yubayyinu artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan. Bayyana yubayyinu tadi artinya Menjelaskan. menjelaskan. Berarti tubayyinu al-ustadatu. Nah, ustadzah atau guru Guru menjelaskan. tubayyinu sedang menjelaskan darsa Pelajaran. pelajaran al-lughatil arabiyyati Bahasa Arab. bahasa Arab Shorihan. sorihan wa wadihan. Jelas Jelas dan tegas. Sorihan wa wadihan. Secara jelas dan lugas. Nah, kurang lebih seperti itu. Sorihan wa wadihan. Secara jelas. Secara lugas dan jelas. Nah, kalau semisal yang menjelaskan itu adalah ustadz, bukan ustazah, ustadz. Nah, kira-kira apa yang perlu diganti di sini? Kalau yang menjelaskan itu ustadz, ini kan ustazah, maka ke ustazah dia menggunakan domir hiya tubayyinu. Kalau semisal yang menjelaskan itu ustadz,
Ustadz menjelaskan bagaimana Yubayyin. kira-kira? Yubayinu. Yubayyinu. Pakai kata Yubayyin. taknya ini diganti dengan ya. Ya. Maka Ya. bacanya Yubayyinul ustaz. yubayyinu. Yubayyinu. Yubayyinu al-ustadu Ustaz. darsal lugatil arab. Apakah sudah bisa nampak lagi ini? Sebelumnya aku ya minta maaf ya kalau jaringannya ini agak apa putus-putus tadi barusan. Tapi lah bahasa kita lanjutkan saja. Kalau bentuknya itu guru, guru laki-laki ustadz berarti yang berubah menjadi yubayyinu al-ustadu darsal lugatil han. Nah, seperti itu. Yubayyinu. Baik, kita lanjutkan. Indama lam yafham. Indama. Nah, kemarin kita sudah belajar yang Paham. pertemuan sebelumnya. Indama. Ketika Nah, inda itu kita paham. belajarnya kemarin aparnya. Inda. Inda kemudian ditambah anam jadi andi. Gitu kan? Kita belajar kemarin kan kalau inda itu artinya kan memiliki ya. Misal indi qalamun, saya memiliki pena. Kolamun. Tapi dalam konteks ini inda bukan berarti memiliki, tapi memiliki ketika. Tapi artinya ketika. Ketika Indama. Jadi ini indama ini masih satu istilah. Indama. Indama itu ketika indama lam yafham, ketika lam yafham Muhammadun, Muhammad belum Ketika paham. Muhammad tidak Indama lam yafham Muhammadun, ketika Muhammad belum paham. Lam yafham setelah kata lam setelah ya setelah kata lam itu adalah fi'il mudhara. Kemudian fi'il mudharanya harus disukun. Lam yafham. Semisal Muhammad belum paham, berarti lam yafham Muhammadun. Kalau semisal saya belum paham, berarti bagaimana menyebutkannya? Lam, ana, lam, afham. ana, lam, Ana lam ana, afham. afham, Afham. lam, afham. Afham. Nah, ana lam afham. Misal aku ya tanya, fahim tuh, apakah teman-teman sudah jelas, sudah paham? Misal belum paham, ana lam afham Ana aku ya. Ana lam afham. Nah, jadi akhir kata itu disukun karena ada huruf lam. Jadi setiap ada huruf lam pasti eh, huruf fi'il mudhari'nya itu dijazmkan, dalam istilahnya itu jazm atau disukunkan. Lam afham. Ana lam afham. Saya belum paham. Muhammad lam yafham. Lam yafham Muhammad. Muhammad belum paham. Seperti itu. Kita lanjutkan. An bayanin wahidin. An itu tentang bayan. Kalau tadi tuh tubayinu, bayana yubayin itu menjelaskan. Kalau bayan itu artinya kira-kira apa? Bayan, penjelasan. Nah, penjelasan. An bayanin wahidin terhadap wahid itu satu penjelasan. Ya mungkin salah Soal. satu. Nah, indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin, ketika Muhammad belum paham tentang salah satu penjelasan an bayanin wahidin, yas'alu Muhammadun, Muhammad bertanya al ustadata kepada gurunya, ustadata mubasyaratan Cara apa tadi langsung. mubasyarah tadi, cara langsung. Likai itu artinya agar, Supaya. likai
agar atau supaya, likai yafhamad darsa, agar Muhammad paham, yafhama, dia paham, ad-darsa fahman kamilan, dengan pemahaman Ngerti yang secara menyeluruh. sempurna. Nah, yafhamad darsa fahman kamilan. Nah, di sini ada uslub yang menarik yang bisa kita pelajari. Yafhamad darsa fahman kamilan. Artinya kan dia memahami pelajaran dengan pemahaman secara lengkap. Jadi kalau ada dalam satu kalimat, ini kan satu kalimat, ada kata yang sama di situ, pengulangan kata yang sama, menandakan makna takkid, makna penekanan. Apa yang sama di sini? Yafhama dengan fahman. Fahman artinya pemahaman. Yafhama artinya memahami. Yafhama memahami. Yafhama ad-darsa memahami pelajaran. Sebetulnya kalau misal yafhama darsa kamilan itu sudah cukup. Tapi ketika ada kata fahman artinya mengartikan makna yang lebih paham lagi itu. Yafhama darsa fahman kamilan. Artinya dia memahami pelajaran pahman kami dengan ada pahamnya itu tak sekedar paham tapi paham. Nah, gitu. Kurang lebih kalau bahasa Indonesia mungkin paham. Baik. Hal hunaka soal? Iya, gitu. Putus-putus tadi Ustaz. Suaranya putus-putus, aku ya nggak jelas. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Masih putus-putus Baik, aku ya. baik. Uh, 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 Tadi putus-putusnya nyampe mana? Yafhama sama Fahman. Ini apakah surat ini? Astagfirullah. Mu'adzirah jiddan, mu'adzirah itu artinya saya minta maaf sekali ya kalau ini sedikit ada gangguan di sini sepertinya. Baik. Tadi putus-putusnya sampai mana ya teman-teman? Yafhama sama Fahman. Oh ya, baik. Aku ya akan jelaskan ulang di sini. Likaya fahamad darsa fahman kamilan. Jadi ketika dalam satu kali pengulangan kata, nah di sini kan yafhama itu bentuknya fiil kata kerja, kemudian fahman di sini bentuknya kata sifat pemahaman. Nah, berarti menandakan ketika dalam satu kalimat terdapat pengulangan dua kata, itu menandakan makna takkid atau makna penekanan.
Kalau dalam bahasa Sunda mungkin kayak banget gitu. Kalau kita artikan jadi yafhamad darsa fahman kamilan. Dia memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna. Mungkin seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia yang agak keren mungkin bisa diartikan seperti ini. Dia memahami pelajaran dengan pemahaman banget gitu. Dia paham pelajaran dia memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna atau dia paham banget, nah kurang lebih seperti itu. Dia paham banget pelajarannya, dia paham banget pelajarannya. Kurang lebih yafhamat darsa fahman. Semisal kayak contoh lain adalah nakulu fil arabiyah qoma yakumu, itu artinya apa? Berdiri. Qoma yakumu. Saya berdiri dengan sempurna. Maka bisa mengatakan qama Muhammadun qa'iman. Muhammad berdiri secara sempurna. Qama Muhammadun qa'iman. Qama Muhammadun qa'iman. Muhammad telah berdiri secara sempurna. Ada penekanan di sini menandakan bahwa Muhammad itu benar-benar berdiri. Nah, sama kayak memahami yafhamad darsa fahman kamil, atau saya memahami pelajaran dengan pemahaman yang sempurna. Afhamud darsa fahman kamil. Nah, seperti itu. Baik. Di sini ada pertanyaan. Hal hunaka soal? Baik. Nah, di sini kan Akhuya sudah memberikan warna-warna ya di sini, warna-warna. Apa fungsinya warna-warna ini? Nah, warna-warna ini bisa antum kembangkan latihan secara mandiri untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman belajar atau meningkatkan kemampuan bahasanya. Jadi, pola yang sudah Akhuya ajarkan adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah kita amati teksnya, kemudian kita tiru. Nah, yang kita tiru adalah teks-teks yang berwarna, semuanya berwarna ya. Berwarna hitam itu kita tiru. Kemudian kita modifikasi ya yang berwarna selain hitam. Kecuali yang yang kalimat kedua ini. Semisal Muhammad ini diganti kata siapa, nama Laras misal, atau ganti nama orang Safira atau Ahmad, atau siapa Ubaid misal, boleh diganti sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Muhammad seorang apa semisal pelajar atau seorang karyawan. Kemarin kita sudah belajar terkait apa nama orang semisal paman semisal Muhammad abun semisal seorang ayah fil usrati. Nah, boleh Muhammad abun fil usrati. Muhammad adalah seorang ayah di keluarga. Huwa mahirun wa nasyitun. Semisal diganti. Bukan mahirun, tapi diganti. Huwa mahirun wa suja'un. Suja' artinya pemberani. Nah, bisa kita kembangkan dengan pola yang seperti ini. Atau kalau semisal perempuan, semisal Nur Hikmah. Nur Hikmah seorang mahasiswa nakul fil arabiyah sama talib juga. Talibatun Nur Hikmah talibatun fil jami'ati. Semisal seperti itu. Fil jami'ati, universitas apa kampus apa seperti itu. Nah, kemudian diganti huwa yata'allamu, berarti kalau perempuan ganti hiya yata'allamu, tata'allamu, hiya tata'allamu. Marrota ini kalau 2 kali. Semisal kalau 5 kali bagaimana? Berarti khamsa marratin. Kalau 4 kali berarti apa? Arba'a marratin. Rotin. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tentang adat. Nah, ini bisa kita ganti. Misal, enggak harus 2 kali. Misal 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Nah, semisal seperti itu. Boleh. Yakni fil yaumil isnani wal arbi'a. Nah, misal harinya diganti. Nah, tafadhal. Yakni fil yaumil thulatha'i wal khamisi. Semisal seperti itu bisa. Tubayinu al-ustadatu darsal lughatil arabiyyah. Nah, ini bisa dikembangkan dengan fiil-fiil yang lain. Semisal seperti itu. Nah, mungkin di sini aku ya memberikan bantuan
dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin artinya itu kurang lebih seperti ini. Muhammad adalah seorang murid di lembaga Islamku. Dia merupakan seorang yang pandai dan semangat. Ia belajar 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Rabu. Kurang lebih seperti ini untuk arti dari teks di atas tadi itu. Nah, jadi teman-teman tugasnya di sini untuk tugas mandiri pengembangan teman-teman sendiri, itu silakan teman-teman menulis bahasa Indonesia terlebih dahulu. Misal menjelaskan tentang diri pribadi. Semisal Nur Hikmah adalah seorang murid, atau seorang ada yang di sini seorang pegawai, semisal bekerjanya sebagai apa, boleh. Seorang pegawai di rumah atau seorang ibu rumah tangga di rumah. Misal Ubaid adalah seorang pilot. Nah, mana fil Arabiah pilot, atau seorang apa mungkin nama pekerjaan, boleh ketika pekerjaan. Pakai bahasa Indonesia dulu, disusun pakai bahasa Indonesia, kemudian manfaatkan teknologi sekarang, semisal kayak Google Translate juga boleh. Semisal pakai apa, kamus-kamus elektronik juga boleh untuk pengembangan kosakata. Nah, nanti setelah sudah menyusun bahasa Indonesia kemudian di bahasa Arab kan, nah coba dilafatkan, coba dilafatkan, dan bila memang perlu untuk ditasehkan, misal belum mantap dengan jawaban atau tulisan yang ditulis, silahkan ditasehkan atau dibenarkan kepada aku ya, atau di grup, misal teman-teman bisa sharing di grup sehingga teman-teman bisa saling memberikan masukan terhadap kerjaan dari teman-teman yang sudah dituliskan seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Baik, kemudian di sini terdapat yang terakhir adalah hunaka as-su'al. Di sini aku yang ingin menjelaskan bagaimana kita cara menjawab dalam bahasa Arab ketika ada pertanyaan. Nah, ada beberapa model, Yang pertama ada model yang pertama. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menuliskan jawabannya. Jadi soal itu terdapat 2 komponen. Nah, dalam soal itu terdapat 2 komponen. Yang pertama adalah kata pertanyaan atau harful istifham. Yang kedua adalah kalimat penjelasan atau kalimat pertanyaan. Nah, semisal di nomor 1 di sini, harful istifham atau kata pertanyaannya adalah man. Kata pertanyaannya. Man, siapa? Kemudian ada penjelasannya atau pernyataan penjelasan. Talibun fil jam'iyati. Nah, itu merupakan penjelasannya. Jadi misal man talibun fil jam'iyati, siapa murid di lembaga itu, ini berdasarkan teks tadi ya. Nah, cara menjawab yang pertama, model yang pertama adalah dijawab jawabannya terlebih dahulu. Jawabannya kan siapa tadi? Tokoh yang di atas tadi itu Muhammad. Nah, maka kita tulis Muhammadun. Dulu jawabnya. Kemudian kita ikuti lagi penjelasan kalimat penjelasan dari soal tersebut. Nah, jadi talibun fil jam'iyati ini kita ulangi lagi. Muhammadun talibun fil jam'iyati. Nah, seperti itu. Jadi jawaban terlebih dahulu, setelah itu penjelasannya, atau dibalik, penjelasannya terlebih dahulu baru jawabannya. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Kita ulang lagi kalimat setelah harful istifham, setelah kata pertanyaan, talibun fil jam'iyati. Nah, huwa Muhammadun. Nah, ini jawabannya. Huwa dikasih kata huwa ya. Huwa Muhammadun. Nah, kemudian yang berikutnya, ini model yang kedua. Model yang ketiga bagaimana? Model yang ketiga, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kam marratan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kam marratan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kam, berapa kali?
Jadi Bukan. harful istifhamnya itu ini. Kam marrotan. Berapa kali? Kam marrotan. Berapa kali? Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Nah, yata'allamu Muhammadun fil usbu'i ini merupakan penjelasan dari soalnya atau kalimat pertanyaannya. Nah, model yang ketiga adalah menyesuaikan dengan teks aslinya. Nah, teks aslinya itu kan menyebutkan huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Jadi, dalam menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab untuk ini Akhuya menjelaskan di sini untuk peningkatan bi'ah lugawiyah untuk meningkatkan ruh bahasanya itu dengan seperti ini caranya. Atau bisa kita praktekkan ketika kita tuh mengerjakan soal TOEFL. Nah, seperti itu. Semisal kita langsung jawab pertanyaannya, boleh. Semisal kayak yang pertanyaan nomor 1 ini, man talibun fil jam'iyati, Muhammad saja gitu, Muhammad, udah benar. Tapi untuk meningkatkan kafah lugawiyah kita ikuti lagi pertanyaan itu. Man talibun fil jam'iyati, Muhammadun talibun fil jam'iyati. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal model yang ketiga. Ayyu yaumin yata'allamu Muhammadun yaumul isnaini wal arbi'i yata'allamu Muhammadun. Nah, berarti ini jawabannya terlebih dahulu modelnya. Kemudian ayyu yaumin ini merupakan harful istifham. Ayyu yaumin, hari apa? Ayyu yaumin, hari apa? Ayyu itu yang mana artinya itu? Hari yang mana? Berarti kan artinya hari apa? Yata'allamu Muhammadun. Hari apa Muhammad itu belajar? Yata'allamu Muhammadun yaumul isnani wal arba'i yata'allamu Muhammadun. Kalau pakai model yang kedua, nah berarti pakai yang model ini. Kita ulangi dulu kalimat setelah harful istifham. Atau kalimat pertanyaannya kita ulang lagi. Yata'allamu Muhammadun fil yaumil isnaini wal arbi'i. Nah, seperti itu. Nah, dari as-su'al wal qira'ah, dari bacaan tadi dengan pertanyaan-pertanyaannya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Biru Ustaz. Hal hunaka su'al? Kaifa? Gimana? Paham tuh Ustaz insyaallah. Nah, baik, kalau semisal alhamdulillah, semisal sudah cukup, alhamdulillah. Setelah ini akan aku kirimkan apa namanya? Nah, baik, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita malam hari dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala istihbamikum wa narju ala taufiq wa najah. Aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.